Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul perkembangan aktualisasi agama pada masa balita, anak, remaja, dan dewasa. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang perkembangan aktualisasi agama pada masa balita, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Masa dimulai sejak lahir sampai bayi berumur 15 hari. Masa ini merupakan fase pemberhentian, masa tidak terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada anak, guna menyesuaikan diri dengan keadaan di dunia baru. Nah, pada tahap ini bayi baru lahir lakukan gerakan refleks, yaitu mengenal dunia luar seperti lingkungan dan keluarga. Nah, hubungan dengan pemberian nilai agama pada ketika bayi baru lahir yaitu dikumandangkan azan dan iqamah, yang kedua dicukur rambut dan akikah, dan yang ketiga pemberian nama baik. Pada intinya, pertumbuhan akan rasa agama pada anak telah dimulai sejak bayi, dan bekal itulah yang dibawa ketika masuk sekolah pertama kalinya. Selanjutnya masa prasekolah, yaitu usia 3-6 tahun. Pada masa inilah masa paling subur untuk menanamkan rasa agama kepada anak. Keyakinan orang tua dan guru TK akan mewarnai perkembangan agama pada anak. Kesadaran beragama pada usia ini ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, sikap keagamaannya bersifat reseptif, menerima meskipun sudah banyak bertanya. Yang kedua, pandangan ketuhannya bersifat dipersonifikasikan. Yang ketiga, penghayatan secara rohani belum mendalam. Yang keempat, ketuhanan masih bersifat egosentrik, yaitu memandang segala sesuatu dari sudut dirinya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan aktualisasi agama pada masa anak, yaitu usia 6-12 tahun. Nah, pada masa ini, kesadaran agama anak ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, sikap keagamaan anak masih bersifat reseptif, namun sudah ditandai dengan pemahaman dan kesadaran. Yang kedua, pandangan dan paham ketuhanan diperoleh secara rasional, seperti contoh dalam menjelaskan tentang Allah sebagai pencipta yang maha agung. Yang ketiga, penghayatan secara rohani semakin mendalam. Nah, kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil dari pemikiran, akan tetapi sikap emosi yang bertentangan dengan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam mengenalkan Tuhan kepada anak, sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat seperti pengasih dan penyayang. Jangan menonjolkan sifat-sifat Tuhan yang menghukum, mengazab, dan memberikan siksaan di neraka. Baik, materi ketiga yaitu perkembangan aktualisasi pada masa remaja, yaitu usia 12-21 tahun. Nah, pada masa remaja ini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, pada masa remaja awal yaitu usia 13-15 tahun. Yang kedua, remaja madya umur 16-18 tahun. Yang ketiga, pada masa remaja akhir yaitu umur 19-21 tahun. Nah, yang pertama ini pada masa remaja awal. Masa ini terjadi proses jasmani yang cepat, memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi pada anak, kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan kepercayaan agama yang telah ditumbuhkan pada umur sebelumnya mungkin mengalami keguncangan, sehingga kepercayaan pada Tuhan itu sudah berkurang. Nah, yang kedua pada masa remaja madya yaitu umur 16-18 tahun. Gejala pada tahap ini ialah anak mengidolakan sesuatu seperti mendewa-dewakan. Nah, di fase ini atau masa negatif, pertama kalinya remaja sadar akan kesepian yang tidak pernah dialaminya pada umur sebelumnya. Selanjutnya, ia akan kebutuhan akan adanya teman,
yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat merasakan suka dukanya. Nah, pada masa ini tumbuh dari diri remaja untuk mencari pedoman hidup, mencari sesuatu yang bernilai, yang bisa dijunjung tinggi dan dipuja. Pada masa ini juga remaja mengalami keguncangan batin, sebab ia tidak mau menggunakan sikap dan pedoman hidup kanak-kanaknya, tetapi belum mencapai pedoman hidup yang baru. Yang ketiga, pada masa remaja akhir, yaitu umur 19 sampai 21 tahun. Nah, pada masa ini jasmani dan kecerdasan sudah mempunyai kesempurnaan, yang berarti tumbuh dengan seluruh anggotanya telah berfungsi dengan baik. Tinggal pengembangan dan penggunaannya yang perlu diperhatikan. Akibat pertumbuhan jasmani dan kecerdasan yang mendekati sempurna, dapat dikatakan telah mencapai tingkat balik dan berakal. Maka remaja itu merasa bahwa dirinya telah dewasa dan dapat berpikir logis. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan aktualisasi pada masa dewasa, yaitu umur 21 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini mereka mulai berpikir pada tanggung jawab sosial, moral, ekonomi, dan keagamaan serta kepribadian yang stabil. Pada masa dewasa ini juga akan tampak kestabilan anak di dalam menentukan pandangan hidup atau agama yang harus dianutnya. Sebagai akibat dari kestabilan tersebut, akan didapati pula kestabilan dalam melakukan religiusnya, di mana segala perbuatan dan tingkah laku keagamaannya yang dibina atas tanggung jawab, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, baik, itulah pembahasan materi tentang saya tentang perkembangan aktualisasi agama pada masa balita, anak, remaja, dan dewasa. Baik, di sini saya akan membaca kesimpulan dari penjelasan materi tentang saya, yaitu pendidikan agama yang sebenarnya telah dimulai sejak lahir, bahkan sejak si anak dalam kandungan mempengaruhi jiwa anak yang akan dilahirkan nanti. Nah, kepercayaan anak kepada Tuhan bukanlah hasil pemikiran, akan tetapi sikap emosi yang berhubungan erat dengan jiwa kasih sayang dan perlindungan. Nah, tahap remaja ialah tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dan pada masa dewasa akan tampak kestabilan menentukan pandangan hidup atau agama yang harus dianutnya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Maaf apabila ada kesalahpahaman, salah perbuatan, dan salah perkataan saya dalam menyampaikan materi ini. Di sini saya akan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.